Sedikit saja sebagai pengantar bahwa realisasi anggaran Kementerian Pariwisata RI tahun anggaran 2024 adalah sebesar 3.309.166.145.473 rupiah atau sebesar 93,51% dari total pagu anggaran yang dimiliki waktu itu adalah sebesar 3.538.787.014.000 rupiah. Jadi waktu itu 93,51%. Berarti ada kurang lebih 6,49% lagi yang tidak terserap atau tidak dipakai. Nah, nanti mungkin ini bisa dijelaskan kepada kita apa kendalanya sehingga bisa tidak terpakai seperti itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita ingin nanti Ibu Menteri menjelaskan agenda-agenda apa saja menjadi prioritas yang akan dilakukan pada periode 2026 atau tahun anggaran 2026. Di mana berdasarkan laporan yang kami terima bahwa pagu indikatif yang dimiliki oleh Kementerian Pariwisata adalah sebesar 926 miliar 87 juta 880 ribu rupiah. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi ini kan kelihatannya turunnya besar. Anggarannya turunnya besar. Jadi karena itu nanti Bu Menteri jelaskan. Kalau tahun 2024 ada 6,49% yang tidak terpakai. Nah, kemudian tahun 2026 nanti anggarannya turun drastis. Lalu bagaimana tadi cara Ibu akan bekerja dengan anggaran yang turun seperti itu. Lalu bagaimana cara Ibu untuk mengatasi supaya dinamika dan juga kinerja yang ada di Kementerian Pariwisata ini bisa berjalan dengan baik. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, dua hal ya yang paling penting. Nanti soal yang disampaikan oleh Pak Putra tadi nanti mungkin akan disusul. Nah, saya kira itu ya Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita mulai rapat ini sekarang pukul berapa ini? 10.40. Ya sebetulnya itu enggak 46 ya, 37 menit ya. Karena itu 34, nah itu berarti pukul 10:34 menit. Nanti kita akhiri pada pukul 12. Setuju ya? Kan semakin cepat lebih bagus kalau Bu Menteri. Benar? Iya Bu? Lebih cepat lebih bagus kan selesai. Tapi jangan sampai rapat hanya formalitas. Ini rapat serius. Oke, kita beri kesempatan ya untuk Ibu Menteri untuk memberikan paparan. Silakan Bu Menteri. Kami memohon dukungan dari pimpinan dan seluruh anggota Komisi 7 DPR RI yang terhormat untuk mendukung usulan kami. Dengan tambahan sebesar 2,82 triliun rupiah, pagu tahun 2026 akan mencapai 3,74 triliun rupiah atau setara dengan pagu tahun 2025 ketika kami mengajukan anggaran belanja tambahan. Kami bisa lihat di graf yang kuning. Dan pagu ini lebih rendah dibandingkan pagu Kementerian Pariwisata di tahun 2019 pre-pandemi. Berikut kami sampaikan rincian alokasi anggaran per satuan kerja. Prioritas penggunaan kami terletak pada pemasaran dan event untuk konversi wisatawan, terutama yang berkualitas. Dengan tambahan anggaran yang diusulkan, serta pengalokasian dana yang telah dirinci sebelumnya, Kementerian Pariwisata mendorong pelaksanaan 5 program unggulan di 2026. Kelima program ini mencakup aspek penting yang memperkuat sektor pariwisata, mulai dari kebersihan, keselamatan, hingga pemerataan pemanfaat pariwisata melalui pengembangan destinasi, event, kuliner, marine, dan wellness tourism, dan juga desa wisata. Program pertama yang akan terus diperkuat pada tahun 2026 adalah penerapan wisata bersih di 3 lokasi. Fokus utama program ini mencakup pendampingan masyarakat
dalam pengelolaan kebersihan destinasi, fasilitas sanitasi, dan pengolahan sampah, serta kampanye sadar wisata yang melibatkan kolaborasi dengan mitra strategis dari Gerakan Wisata Bersih di tahun 2025. Pada tahun 2026, program ini akan menyasar 3 lokasi destinasi pariwisata prioritas yang belum terjangkau di tahun 2025, yaitu Wakatobi, Morotai, dan Raja Ampat. Sebagaimana terlihat belakangan ini, keselamatan wisatawan perlu menjadi prioritas. Pertama, ketersediaan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi yang memadai di destinasi, khususnya di seluruh destinasi pariwisata prioritas, diperlukan. Untuk memastikan keamanan dan kelayakan 3A yang tersedia, diperlukan mekanisme pengawasan rutin maupun insidental, guna menjamin penerapan standar usaha wisata secara konsisten. Selain itu, kegiatan wisata harus ditopang oleh tenaga kerja yang kompeten dan profesional. Untuk itu, Kementerian Pariwisata akan menyusun kurikulum dan modul pelatihan dengan target 50 modul berdasarkan alokasi pagu indikatif. Apabila diberikan tambahan anggaran melalui anggaran belanja tambahan, target akan ditingkatkan menjadi 9 standar kompetensi dan 833 modul pelatihan. Serta kami terus mengembangkan event-event unggulan yang menonjolkan ciri khas Indonesia dan memperluas sebaran kunjungan wisatawan. Inisiatif mencakup pendukungan event daerah dengan daya tarik tinggi, event nasional tematik, hingga event berstandar internasional dan lintas batas negara. Kegiatan ini juga termasuk penghargaan Wonderful Indonesia Award untuk mendorong kualitas penyelenggaraan event secara menyeluruh. Dengan tambahan anggaran belanja tambahan, jumlah kegiatan akan mencapai 190 event daerah, 276 event nasional, 2 flagship event untuk ASEAN Fashion Week dan Wasra Tourism Festival, dan 6 event cross-border. Inisiatif terakhir yang kami sampaikan adalah pengarahan untuk memperkuat desa wisata sebagai pilar pemerataan manfaat pariwisata hingga ke tingkat lokal. Program ini tidak hanya mendorong peningkatan kunjungan, tetapi juga menekankan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas usaha lokal, dan pemenuhan standar layanan. Melalui kolaborasi lintas kementerian dan mitra, fasilitasi pembinaan penyeluruh, desa wisata dibekali dengan koperasi, sertifikasi halal, pelatihan CHSE, dan usaha, serta akses promosi dan pemasaran. Salah satu contoh dalam kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk mencapai 3.000 desa bersertifikasi halal di tahun 2026. Program ini juga mencakup pendampingan terhadap 755 badan usaha dan penyusunan 1 norma standar prosedur dan kriteria atau NSPK guna memperluas akses permodalan dan sertifikasi usaha. Di sisi pemasaran, kegiatan promosi eduwisata ke desa wisata dapat ditingkatkan dari 2 kegiatan menjadi 4 kegiatan berskala lebih besar dengan dukungan anggaran tambahan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kami mohonkan masukan, pertanyaan, kritik, dan yang membangun atas paparan yang baru kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Menteri Pariwisata yang kelihatannya sudah mulai makin semangat nih kelihatannya dibandingin rapat yang lalu. Tepuk tangan dulu ini. Cuman memang ada beberapa ya. Kalau ini kan penjelasannya sudah meyakinkan. Terserahlah mau benar apa enggak yang dijelaskan tadi. Tapi dari cara menjelaskan dari sudah kelihatan bagus. Betul kan?
Tapi tetap saja saya belum percaya juga gitu loh, makanya perlu pendalaman. Nah, itu maksudnya. Jadi tetap ada upaya kita untuk mendalami ini. Ada beberapa contoh misalnya, Bu Menteri ya, secara umum nih. Ibu masih menggabungkan mana yang anggaran yang masih 900 miliar sekian itu dengan adanya yang tadi prediksi mungkin ada tambahan anggaran. Jadi penjelasannya masih digabung. Mestinya kan yang nggak usah digabung dulu, pokoknya yang ada sekarang 900 sekian itu Ibu ngerjakan apa saja. Ya toh? Kalau nanti misalnya gini, oh nanti kami minta tambahan anggaran. Hampir semua kementerian lembaga di Republik ini itu pasti minta tambahan anggaran. Tidak ada yang enggak. Nah sekarang pertanyaannya, Bu, kalau misalnya tambahan anggaran itu tidak disediakan oleh Kementerian Keuangan, apa skenario yang bisa dilakukan agar program-program yang bagus ini itu bisa terlaksana gitu? Mestinya kan itu dijelaskan, dan tapi kelihatannya belum. Nanti mungkin Ibu bisa, itu saya hanya memancing apa namanya daya kritis dari teman-teman untuk mendalami ini untuk kebaikan kita bersama. Karena kalau Kementerian Pariwisata ini bagus, maka komisi itu juga akan bagus. Tapi kalau anggarannya cuma 900 miliar, rasanya nggak semangat ini kita, ya kan? Jadi mudah-mudahan ini bisa nanti kita diskusikan. Saya mulai ini. Ya.